Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh sahabat Dr. Sirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk sama-sama nanti kita akan sharing-sharing tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Nah, teman-teman sekalian, kisah Nabi Lut alaihissalam adalah kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an cukup banyak ya. Di catatan yang saya buat, jumlah ayat yang ada di surat yang ada di Al-Qur'an itu lebih dari 14 ayat. Untuk surat-suratnya jumlahnya ada banyak, ada 14 surat ya. Ada surat Al-An'am, Al-A'raf, surat Hud, Al-Hijr, Al-Anbiya, Al-Hajj, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Ankabut, As-Saffat, Shad, Qaf, Al-Qamar, dan At-Tahrim ya, dengan jumlah ayat yang tersebar di banyak tempat. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan Nabi Lut dari awal sampai akhir. Saya akan menjelaskan yang pertengahan ya. Jadi ini adalah serial part 2-nya. Untuk yang bagian pertama teman-teman bisa mempelajari sendiri ya, kisah Nabi Lut yang awal sampai pertengahan. Pada hari ini kita akan mulai masuk ke kisah Nabi Lut yang dia sedang diancam oleh kaum Sodom. Jadi ini kalau di buku saya adalah nomor 5 ini ya. Ketika rumah Nabi Lut alaihissalam diserang oleh kaumnya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya flashback sedikit ya tentang kondisi rumah Nabi Lut alaihissalam. Pada waktu itu rumahnya Nabi Lut ya, pada siang hari dikepung oleh orang-orang dari kampung Sodom, dari kota Sodom. Mereka mengepung rumahnya Nabi Lut karena mereka mendapatkan informasi dari istrinya Nabi Lut yang bernama Walahah bahwa ada 3 orang tamu yang menginap di rumahnya Nabi Lut. Sebagaimana kita tahu, 3 tamu ini kan laki-laki semua. Sebenarnya 3 tamu ini adalah malaikat yang menyamar menjadi seorang laki-laki. Tetapi Nabi Lut nggak tahu. Orang-orang juga nggak tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan kaum Sodom yang suka berbuat apa ya istilahnya ya, suka sesama jenis. Mereka itu ingin menangkap 3 orang laki-laki ini yang ganteng ini untuk dijadikan santapannya. Nah, karena 3 orang tamu ini berada di rumahnya Nabi Lut, maka orang-orang di kampung Sodom itu menggerebek. Nah, ceritanya seperti itu. Menggerebek rumahnya Nabi Lut alaihissalam dan mereka memaksa Nabi Lut untuk menyerahkan 3 tamunya ini. Nah, seperti itu ceritanya. Kemudian setelah mereka berkumpul di pinggir rumahnya, bukan di pinggir ya, tapi mengelilingi rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut tentu harus bertindak ya, istilahnya bertanggung jawab dan melindungi tamunya yang ada di rumah. Sejak dulu teman-teman, yang namanya tuan rumah itu kalau kedatangan tamu ya dia yang bertanggung jawab atas keamanannya. Ibaratnya kayak ada orang datang ke rumah kita ya kita yang bertanggung jawab atas keselamatan dia. Sama seperti kalau ada tamu penting dari luar negeri memasuki negara kita, ya kita yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kita. Nah, di sini Nabi Lut alaihissalam itu dia mencoba melindungi 3 tamu ini. Makanya Nabi Lut menasehati kaum Sodom dan melarang mereka dari perbuatan mereka yang jelek itu. Karena kaum Sodom itu memang mereka tuh memaksa. Nah, aku ceritain teman-teman bentuknya seperti apa memaksanya. Kaum Sodom itu sampai mereka menaiki tembok ya, menaiki tembok lalu naik sampai ke genting, sampai mereka tuh ngintip dari situ, sampai mereka mau masuk lewat sana, sampai seperti itu.
Jadi kalau teman-teman bayangin ya, dulu ada demo di DPR, pendemo itu sampai merobohkan apa namanya pagar, hanya seperti itu gambarannya. Jadi sangat mengerikan sekali. Nah, kemudian Nabi Lut melakukan berbagai upaya ya. Salah satunya adalah ini saran ini dari Nabi Lut sih. Kalau menurut aku saran Nabi Lut ini ya cukup berat ya. Ya, teman-teman bisa bayangin kondisinya itu kayak gini. Di dalam rumah kan ada Nabi Lut. Ada 3 orang tamu laki-laki dan ada 2 anaknya yang perempuan. Sama satu lagi istrinya. Nah, bisa dibayangkan teman-teman. Ketika kaum Sodom itu mereka sedang apa ya istilahnya ya, menggerebek begitu. Mereka menggerebek rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut tuh bilang gini, wahai kaumku, inilah anak-anak wanitaku. Mereka semua masih gadis. Berbuatlah atas mereka apa yang kalian inginkan, tetapi biarkanlah tamu-tamuku ini tetap berada di rumahku. Nah, sampai seperti itu teman-teman. Jadi kan kaum Sodom kan mereka sukanya sama laki-laki. Nabi Lut itu sampai mengorbankan anaknya demi supaya mereka itu tidak melakukan perbuatan yang biadab kepada 3 tamu ini. Dan coba bayangkan kalau teman-teman di posisi Nabi Lut alaihissalam. Gimana perasaan kalian harus mengorbankan anak kalian untuk kelompok yang kayak gitu? Coba kalau kalian bisa membayangkan, coba bayangkan kalian kalau berada di posisi 2 anaknya Nabi Lot tadi, si perempuan tadi. Coba bayangin, kalau kalian sebagai wanita, kalian harus berkorban dan harus menikahi mereka. Demi apa? Demi mendakwahi orang-orang ini supaya mereka itu tidak menjadi orang-orang yang suka sesama jenis. Nah, dulu seperti itu teman-teman. Nah, ini tawaran dari Nabi Lot alaihissalam untuk kaum Sodom. Tapi ya, gimana lagi? Ini kaum Sodom ini memang sudah keterlaluan ya. Mereka itu sudah edan. Cara sekarang itu sudah nggak waras gitu. Nah, kaum Sodom ini sudah kehilangan akal sehat dan mereka tetap kokoh tetap ingin ingin 3 tamu tadi. Nah, situasi makin lama makin nggak terkendali dan Nabi Lot pun akhirnya ini kalimatnya terkenal ya di surat Hud ayat 80. Nabi Lot tuh mengatakan, ini dalam terjemahannya ya, sekiranya aku punya kekuatan untuk menolak kalian atau aku dapat berlindung ya dari kalian ya, berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu akan aku lakukan. Ini sekelas Nabi Lot itu kondisinya sudah sangat ya, sudah riuh banget, sudah sangat kacau. Ini kondisinya tuh benar-benar manyawa taruhannya. 3 orang tamu yang mereka itu cakep-cakep, ganteng-ganteng, mereka nggak salah apa-apa, tapi diserang atau dikerubuti oleh kaum Sodom. Makanya Nabi Lot berdoa seperti itu. Nah, di sini teman-teman, bukan berarti Nabi Lot itu lemah ya sebagai seorang nabi, bukan. Tapi memang Nabi Lot itu adalah manusia biasa. Dia juga menyandarkan semuanya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada kesulitan seperti tadi, Nabi Lot berdoa pada Allah. Nah, disinilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Melalui siapa? Ya melalui 3 orang tadi. 3 orang ganteng tadi. Tadi sudah aku ceritain ya, kalau 3 orang ganteng ini ternyata adalah jelmaan dari malaikat. Maka 3 malaikat ini, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil ya. Nah, 3 malaikat ini akhirnya buka kartu. Mereka mengatakan dalam surat Hud ayat 81, terjemahannya, wahai Nabi Lut, sesungguhnya kami adalah utusan dari Rabb-Mu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Nah, ini setelah malaikat buka kartu, barulah Nabi Lot itu tenang. Ternyata yang mau dilindungi ini adalah malaikat. Ya tentu kalau sudah yang dilindungi malaikat, ini pertolongannya itu sudah fix. Sudah pasti menang begitu. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah malaikat Jibril keluar menemui kaum Sodom, lalu memukul mereka dengan kepakan sayapnya. Jadi teman-teman bisa bisa merekonstruksi ya, bahwa katakanlah ini malaikat Jibril ngeluarin sayapnya terus ditamparkan ke mereka begitu. Lalu sampai kaum Sodom ini matanya buta.
mereka ketika kena tamparan itu dengan izin Allah matanya buta, terus mereka itu meninggalkan tempatnya Nabi Lut sambil memaki-maki. Yang dimaki-maki ada dua. Yang pertama adalah Nabi Lut, yang kedua adalah 3 orang tamu ini. Jadi mereka itu mengatakan ya kira-kira kayak gini. Lihat aja besok apa yang akan aku lakukan pada kalian. Gitu. Nah, terus akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun ini menjelaskan ya tentang peristiwa ini begitu di Quran ya. Salah satunya adalah di surat Al-Qamar ayat 37-38. Nah, karena peristiwa ini Allah akan mengazab mereka begitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, artinya dan sungguh mereka telah membujuknya untuk menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka dan rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh pada esok harinya mereka akan benar-benar ditimpa azab yang tetap ya. Jadi ini memang kalau di Quran kalimatnya seperti itu ya, dibutakan mereka itu. Nah, di kisah-kisah juga diceritakan seperti itu. Nah, sahabat-sahabat Dr. Sirah sekalian, kemudian setelah kaum Sodom ini mereka buta dan pulang ya, meraba-raba tembok begitu, mereka sambil memaki-maki 3 malaikat ini, ya 3 orang ini ya, mereka nggak tahu kalau 3 orang itu malaikat. Memaki-maki 3 orang ini, lalu memaki-maki Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya mereka merencanakan sebuah konspirasi untuk apa ya? Untuk menyerang Nabi Lut dengan kekuatan yang lebih besar gitu. Kalau ini kan istilahnya masih apa ya? Masih satu kampung gitu. Nah, kalau yang besok pagi ini mereka akan merencanakan menyerang dengan seluruh kekuatan yang lebih besar begitu. Nah, tapi di sini malaikat lebih cepat ya. Allah Subhanahu wa taala lebih cepat perintahnya daripada strategi mereka. Allah memerintahkan Nabi Lut alaihissalam dan sekeluarganya untuk sebelum subuh meninggalkan kota Sodom. Nah, kenapa harus ditinggalkan? Karena Allah akan mengazab kota itu. Nah, begitu. Nah, kemudian itu yang akan direncanakan ya. Nah, maka ketika itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Lut ya, supaya apa? Supaya Nabi Lut beserta keluarganya ya meninggalkan kota Sodom. Nah, di sini teman-teman, saya tidak menemukan ya orang yang mengikuti Nabi Lut itu siapa gitu. Jadi karena tidak diceritakan ya saya juga nggak tahu pengikutnya Nabi Lut itu siapa saja. Karena di sini cuma dijelaskan bahwa Nabi Lut itu pergi bersama 2 putrinya dan 1 istrinya ya. Begitu. Nah, lalu apa syaratnya kata malaikat? Kata malaikat Jibril, ketika nanti kalian meninggalkan kota Sodom, kalian jangan menoleh ke belakang. Begitu. Ini kalimatnya letternya seperti itu, jangan noleh ke belakang. Nah, maka waktu yang dijanjikan pun hadir ya, waktu yang dijanjikan pun telah datang, yaitu pada waktu mendekati subuh. Pada waktu subuh itu, Nabi Lut, 2 anaknya dan istrinya sudah dalam perjalanan meninggalkan kota Sodom. Nah, pada waktu itu bumi sudah mulai bergoncang nih. Ya, malaikat Jibril alaihissalam kemudian menggunakan sayapnya, dia mencongkel kota Sodom. Nah, di sini teman-teman, malaikat itu punya kemampuan untuk membesarkan diri maupun mengecilkan diri. Ketika malaikat menyamar jadi manusia, berarti dia mengecilkan dirinya, ya kan gitu. Begitu juga ketika menampar mereka, ya mungkin sayapnya juga tidak sebesar yang diceritakan di sini. Tapi kalau yang kejadian yang subuh ini, ketika malaikat Jibril mencongkel kota Sodom, itu artinya malaikat Jibril sedang menunjukkan diri dengan tubuh yang lebih besar. Nah, dalam beberapa kisah, di kisah Sirah Nabawiyah misalkan, Nabi Muhammad SAW pernah melihat wujud asli dari malaikat Jibril yang tubuhnya itu gede banget, sayapnya ada 600 ya, dan itu besarnya itu sampai memenuhi langit begitu. Nah, ini pada kisah ini, pada waktu subuh ini, malaikat Jibril menggunakan sayapnya mencongkel kota Sodom. Ini ibaratnya kayak gini, ini misalkan ini kota Sodom ya, ini dicongkel seperti itu, terus dia diangkat gitu. Setelah diangkat terus dibalik, ya pasti jatuh kan. Jadi dicongkel, dibalik seperti itu. Lalu ketika dicongkel itu dibawa ke atas oleh malaikat Jibril, sampai-sampai apa? Sampai-sampai
penduduk di langit itu sampai mendengar bunyi kokok ayam yang ada di bumi yang dicongkel itu. Nah, setelah dicongkel tuh sampai atas tuh ya kan, itu sampai burung-burung yang terbang di atas itu sampai ya lewat di situ. Jadi ini ngeri-ngeri sedap ini, karena ketika bumi digoncangkan ya pasti kondisinya ngeri ya teman-teman ya. Tapi burung itu sampai apa ya, sampai ini bumi yang dicongkel itu sampai sama burung itu sampai deket gitu. Terus penduduk langit juga sampai mendengarkan bunyi kokok ayamnya. Nah, kemudian ketika dicongkel terus dibalik, nah orang-orangnya itu yang di atas tuh itu pada jatuh tuh kan, dicongkel dibawa ke atas terus dibalik kan. Nah, orang-orangnya pada jatuh. Tidak berhenti sampai di situ azab yang Allah berikan, yaitu apa? Sampai-sampai Allah juga menghujani mereka dengan batu dari langit yang sangat panas. Jadi kalau teman-teman ingat di kisah surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarati min sijil. Jadi dihujani dengan batu ya, yang terbakar seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi si kaum Sodom ini dihujani dengan batu panas yang terbakar yang dari langit. Saya kurang tahu ya bentuknya, apakah seperti meteor atau apa begitu. Tapi yang unik teman-teman, kalau teman-teman buka di surat Al-Qamar, di surat Al-Qamar ya. Iya, surat Al-Qamar ayat saya kok lupa ayatnya, tapi itu di juz 27. Di situ dikatakan bahwa batu yang dipakai untuk menghujani orang-orang Sodom itu, batu itu sudah tertulis namanya. Batu itu sudah ada tulisannya akan menyerang siapa begitu. Jadi istilahnya itu musawamatan inda robbikalil musrikin. Jadi sudah ditulis tuh batu-batu itu untuk orang-orang yang berbuat jahat begitu. Jadi batu itu tidak akan salah alamat teman-teman. Ya, jadi batu itu akan menyerang siapa saja orang yang sudah tertulis namanya di situ. Nah, kisah-kisah seperti ini teman-teman sebenarnya banyak juga di kisah yang lain. Misalkan nih kisah tentang batu ya yang menyerang yang tidak pernah salah alamat. Contohnya adalah kisah Nabi Solih alaihissalam. Ketika ada orang ya yang melarikan diri dari kaum Samud, karena waktu itu Nabi Soleh mengatakan akan ada azab begitu. Ada orang si Abu Rigol, ya, Abu Rigol ini dia keluar dari situ menyelamatkan diri dari azab. Dia pikir ketika keluar tuh azabnya nggak datang. Dan memang betul ketika Abu Rigol keluar ya menuju kota Mekah pada waktu itu di Arab, dia bersembunyi di kota Mekah karena kata dia, yang info yang dia dapat, barang siapa yang bersembunyi di Mekah itu aman. Nah betul, dia sebelum azabnya keluar pada zaman Nabi Soleh nih, Abu Rigol ini keluar menuju uh, kota Mekah terus bersembunyi di situ. Memang betul dia aman, tapi ketika dia dengar kabar bahwa oh kotanya Nabi Soleh sudah hancur, Abu Rigol ini keluar dari Mekah ya kan. Keluar dari Mekah, begitu keluar dari Mekah, batu yang dipakai untuk ngazab itu langsung kena Abu Rigol. Jadi Abu Rigol itu walaupun dia keluar dari kotanya Nabi Soleh sampai Mekah, keluar lagi, ini azabnya ini masih nunggu teman-teman. Dan ini ada di kisah Sahih karya Dr. Umar Sulaiman Al-Asy'ar, di hadis Sahih itu ada. Nah makanya ini azab ini nggak pernah salah teman-teman. Jadi dia itu sudah tertera nih di batunya itu. Nah kita kembali lagi ke kisah Nabi Soleh, ke kisah Nabi Lut ini ya teman-teman. Ketika bumi yang dicongkel tadi terus dibalik, orang-orang pada jatuh, itu Allah menghujani kota Sodom itu dengan batu-batu yang terbakar dari langit seperti itu. Nah, di situ teman-teman kemudian setelah dicongkel, Jibril membanting keras-keras, jadi tidak hanya dijatuhkan tapi udah kayak dibanting gitu. Jadi udah kena batu, udah hancur itu, kota itu udah mati semua itu orang-orang yang ada di situ. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Nabi Lut dan dua anaknya. Nah, sekarang ceritanya ini gimana nih? Terus istrinya si Nabi Lut yang bernama Walahah tadi. Si Walahah kan dia berkhianat dengan cara memberitahu pemimpin kepala suku di kota Sodom bahwa ada 3 orang ganteng di rumahnya, kan gitu. Nah, si Walahah ini berkhianat. Nah, dia ini kalau di letter luck-nya di kisah teman-teman, dia itu ketika ada suara azab yang besar itu, dia itu kan nengok ke belakang. Ya, dia nengok ke belakang.
Begitu dia nengok ke belakang, azab itu tuh langsung kena dia, des gitu. Jadi udah langsung apa namanya, sudah langsung kolaps gitu. Nah, ini salah satu interpretasi kisah ya teman-teman. Ada yang menceritakannya seperti itu. Ada juga yang menceritakannya seperti yang lain. Nah, ini buat kita kisahkan di anak-anak. Biasanya kita ambil pemahaman yang gampang dimengerti begitu. Nah, akhirnya si Walahah menoleh ke belakang terus tertimpa batu dan kepalanya pecah. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa batu itu nggak mesti harus besar. Kalau di kisah di surat Al-Fil itu batu itu kecil teman-teman. Jadi batu itu hanya sebesar apa ya? Ya sebesar kuku jempol ini, cuma kecil. Tapi ketika batu itu kena kepala manusia itu bisa tembus sampai bawah. Gajah aja yang badannya gede itu kena batu yang ada di surat Al-Fil itu batu itu bisa nembus kepala gajah teman. Saking panasnya batu dari neraka seperti itu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengadab istrinya Nabi Lut? Nah, jawabannya tadi karena istrinya Nabi Lut itu dia berkhianat. Ya. Padahal dia istri seorang nabi. Nah, artinya teman-teman bahwa hidayah itu nggak ada yang tahu ya teman-teman. Hidayah itu hanya Allah yang punya. Sekalipun kita itu memiliki orang yang terpercaya ya di samping kita, kadang ya bisa saja dia itu tetap berbuat hal seperti itu. Ya ini potensi ya teman-teman. Jadi potensi manusia untuk berbuat jahat itu tetap ada. Ya walaupun tentu harusnya kalau kita sudah berada di lingkungan yang terbaik ya harusnya kita berbuat baik kan. Bukan malah seperti si Walahah tadi. Nah, sekarang aku mau cerita teman-teman, kenapa si Walahah itu kok tega-teganya mengkhianati Nabi Lut alaihissalam. Sebenarnya jawabannya simpel. Ini teman-teman ya. Nabi Lut itu bukan orang yang kaya. Nabi Lut itu ya orang yang biasa gitu. Jadi bukan kaya banget, enggak, biasa. Nah, si Walahah itu dia itu pengen dapat duit yang banyak. Kalau dia hanya ngikuti suaminya saja, ngikuti Nabi Lut, ya dia akan miskin, nggak kaya gitu. Karena Nabi Lut bukan Nabi Sulaiman yang kaya raya, bukan. Nabi Lut bukan raja. Nabi Lut adalah manusia biasa yang kekayaannya biasa aja gitu. Nah, si Walahah ini dengan menjual informasi kepada Raja Sodom, kepada pemimpin Sodom itu, dia dapat duit. Nah, masalahnya itu situ. Jadi ada sifat tamak yang dimiliki oleh Walahah yang menginginkan harta yang banyak, yang ingin dia dapat dengan cara menjual informasi. Nah, sebenarnya teman-teman, sifat tamak ini sifat yang sangat buruk ya, karena tamak itu salah satu artinya adalah menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain kan gitu. Jadi dia tuh ingin punya uang yang banyak gitu, yang dimiliki oleh si raja itu. Dia menginginkan yang banyak gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari kondisi ekonomi keluarganya Nabi Lut ya biasa-biasa aja. Maksudnya tidak kelaparan, tidak sampai stunting gitu, enggak sampai segitu. Normal, cuma ya itu tadi karena apa ya? Ya tamak, ya serakah, ya ingin harta yang lebih ya. Tapi ini konteksnya haram ya, karena Walahah itu menjual informasi yang itu membawa bahayanya nyawa bagi orang lain, teman-teman. Nah, lalu akhirnya apa yang terjadi dari peristiwa ini? Yang terjadi adalah kota Sodom yang tadi dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicongkel tanahnya oleh malaikat Jibril tadi, akhirnya menjadi danau yang baunya menyengat begitu. Jadi airnya pun nggak bisa dimanfaatkan. Begitu juga dengan daerah sekitarnya. Nah, harusnya kita yang berakal ini paham ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Sodom ini. Nah, sekarang teman-teman, ini di penghujung kisah ini saya mau menyampaikan beberapa hikmah dari kisah Nabi Lut. Yang pertama hikmahnya adalah hendaknya kita sebagai orang yang beriman tetap mengingkari perbuatan yang salah. Artinya, tidak menormalisasi perbuatan yang salah. Kalau perbuatan salah ya kita bilang itu salah. Jangan dinormalisasi. Sekalipun kita belum mampu mengubah, tapi tolong jangan dinormalisasi. Sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu tahu bahwa yang namanya cinta sesama jenis yang dilakukan kaum Sodom ini perbuatan yang salah. Nabi Lut belum bisa mengubah kondisi yang ada di masyarakat itu, tapi Nabi Lut tetap mengatakan bahwa itu salah gitu. Jadi kebenaran itu tetap harus diucapkan supaya konstitusi beragama itu tetap ada gitu.
Bisa dibayangkan kalau sebuah kebenaran itu hilang karena kita tidak berani mengatakan atau tidak berani tidak berani menjaga kebenaran. Nah, dalam konteks ini pernah ada pepatah yang mengatakan kayak gini, bahwa iblis yang paling kejam itu adalah orang yang tahu benar tapi dia itu tidak membela gitu. Jadi sudah tahu benar tapi nggak membela. Ya, dalam konteks ini adalah jangan menormalisasi. Itu yang mau saya katakan pada teman-teman ya. Jadi sekalipun orang-orang ya 100% mengatakan bahwa perbuatan sesama jenis ini perbuatan yang benar, ya kita tetap harus mengatakan ini perbuatan yang salah ya. Kalau kita bisa mengatakan, katakan. Kalau kita nggak bisa mengatakan, ya cukup diingkari dengan hati ya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu yang pertama teman-teman. Hendaknya jangan menormalisasi perbuatan yang jahat. Nah, yang kedua, mengukur kekuatan materi tidaklah membuat cacat iman dan tawakal dari seorang muslim. Nah, ini maksudnya seperti ini teman-teman. Tadi kan Nabi Lot kan merasa bahwa dia tidak punya kekuatan untuk menghadapi kaum Sodom ya. Secara materi loh, secara fisik gak punya kekuatan, secara uang gak punya kekuatan. Terus Nabi Lot mengatakan bahwa aku ini gak punya kekuatan ya Allah, ya tolong aku. Nah, mengatakan hal demikian, mengukur ke kita secara materi itu tidaklah membuat cacat iman kita gitu. Jadi kalau kita nih misalnya, saya boleh katakan gini deh, kita bicara privilege ya. Privilege itu kan sebenarnya adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki seseorang gitu. Nah, supaya gampang saya mau cerita privilege ini dari 5 sudut pandang ya. MILES, miles. Money, uang ya kan. Terus intelijen, kecerdasan. Terus lokasi, terus ekonomi, terus status. Orang itu kalau punya uang lebih banyak, ya dia lebih unggul gitu. Secara ya ibaratnya kayak saya punya modal 1 miliar misalkan, kalian nggak punya modal kan, kalau usaha kan berbeda atau kemampuannya. Ini secara materi ya, ini materi semua. Terus intelijen misalkan ya, misalkan ada orang yang sejak kecil dia makanannya kurang ya, stunting ya, jarang makan protein ya. Terus yang satu lagi gizinya bagus, ya tentu berbeda ya. Ya, ini masih bicara materi ini. Terus apa lagi? L ya, lokasi. Orang yang hidup di kota besar sama di pedalaman tentu berbeda kemampuan ekonominya gitu. Jadi seperti itu. Terus apa lagi? E itu bisa dikatakan expertise ya, keahlian. Ada yang ahli pernukliran, ada yang ahli pertambangan, dibandingkan dengan orang yang nggak bisa ngapa-ngapain ya tentu peluangnya beda. Nah, yang terakhir adalah S. S itu adalah status ya. Yang satu, mohon maaf nih ya, anaknya orang kaya, anaknya pejabat. Yang satu lagi adalah anaknya orang penjahat misalkan. Ya tentu berbeda. Nah, artinya mengukur kekuatan materi ya, itu tidak membuat kita tuh cacat iman gitu teman-teman. Justru malah harusnya kita tuh sadar diri. Kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana. Nah, kita belajar dari kisah Nabi Lot tadi bahwa tidak apa-apa kita tuh mengukur kekuatan kita secara materi. Kalau kita nggak punya duit ya bilang ini lemah, kita lemah di sini, kita sadar gitu. Lemahnya di mana? Apakah di keuangannya kah? Apakah di intelijensi kita kah? Ataukah di lokasi kita? Apakah itu di expertise kita? Ataukah itu di status kita? Itu kita harus paham gitu. Sehingga ketika orang mengatakan wah itu kan privilege, ya memang privilege itu ada gitu teman-teman. Kalau teman-teman lihat nanti ada ini bukunya ya. Terus yang ketiga teman-teman, hikmah yang ketiga dari kisah Nabi Lot adalah hubungan keluarga bukan jalan penolong dari lepasnya azab. Nah, contohnya siapa? Contohnya si Walahah, istrinya Nabi Lot tadi. Dia adalah istrinya Nabi. Tapi kalau dia berbuat jahat, dia berkhianat, ya sama aja kena azab. Bukan lantas terus, wah ini hanya Nabi nih dapat privilege dari Allah. Ya enggak kayak gitu. Allah tuh maha adil. Siapapun yang salah ya dia kena hukuman. Seperti itu. Maka mohon maaf nih ya kasarannya, siapapun orang tua kita ya, itu tidak membuat kita lantas terus masuk surga hanya karena orang tua kita. Kita masuk surga ya karena pribadi kita, bukan karena orang tua kita ya. Kalau orang tua kita misalkan solih dan solihah, mereka bagus banget, terus kitanya itu berbuat maksiat, berbuat kejahatan, ya sama aja teman-teman. Keluarga itu tidak menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setidaknya itu ya teman-teman ya, 3 hikmah yang dapat saya ambil. Tentu hikmahnya ada banyak teman-teman. Kalau teman-teman buka di bukunya misalkan
Dr. Abdul Karim Zaidan. Itu kiprahnya banyak ya. Saya hanya meringkas versi saya aja. Dan ini juga adalah tulisan saya sendiri, maksudnya ringkasan ya yang saya ceritakan. Ini kisah teladan peradaban dunia dari Nabi Lut alaihissalam. Saya cuma baca ringkasannya aja biar ya lebih enak begitu ceritanya. Dan ini sudah kita sudah memasuki kisah akhir dari Nabi Lut alaihissalam. Demikian teman-teman kisah Nabi Lut yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diambil hikmahnya. Adapun kalau teman-teman ingin mencari referensinya, ya banyak teman-teman ya, baik itu referensi yang ada di buku atau di internet atau di beberapa ustadz atau kiai yang menceritakan tuh ada banyak. Kalau teman-teman suka dengan literasi, teman-teman bisa membuka di salah satu kitab, namanya kitab Kisah Sahih Para Nabi karya Ibnu Katsir, ada yang itu. Atau kisah Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir itu juga ada. Jadi Ibnu Katsir itu ada banyak ya teman-teman kisah nabinya. Terus ada juga yang tadi saya sampaikan ya, hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran karya Dr. Karim Abdul Zaidan. Itu isinya hikmah-hikmah yang diambil dari kisah Quran. Yang dalam konteks ini Nabi Lut alaihissalam. Terus ada juga buku yang zaman dulu sih, buku anak-anak sebenarnya. Penulisnya namanya Hilmi Ali Sya'ban. Itu dia nulis juga kisah Nabi Lut ya. Tipis sih bukunya. Atau buku-buku lainnya yang teman-teman mungkin lebih tahu seperti itu. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf teman-teman ya, ini saya akhiri dulu. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi pembelajaran tentang kisah Nabi ini. Teman-teman bisa follow akun ini supaya nggak ketinggalan tentang kisah para nabi. Atau kalau teman-teman berkenan bergabung di grup WhatsApp, teman-teman bisa mengeklik profil yang ada di TikTok saya ini. Nanti kita bisa bertemu di sana untuk ya lebih intens untuk mempelajari kisah para nabi. Nah, adapun kisah para nabi ini adalah kisah yang urgen karena termasuk dari rukun iman, ya, yang mana adalah iman yang keempat seperti itu. Sehingga kalau iman ibaratnya iman itu kan pondasi ya. Jadi kalau pondasinya kokoh ya insya Allah kokoh begitu. Dan sekali kita mengenal kisah Nabi, kita sekaligus juga akan mengenal Allah. Kita akan mengenal kitab-kitab yang dibawa. Kita juga akan mengenal para nabi yang lainnya. Dan kita juga akan mengenal ajaran dari nabi itu sendiri. Maka istilahnya itu kalau kita mempelajari kisah Nabi itu mendayung satu kali 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi efektif dan efisiennya itu seperti itu. Dengan mempelajari kisah Nabi kita bisa masuk ke pintu mana saja nih yang mau kita pelajari dalam ilmu Islam. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada kritik saran silahkan japri ke akun ini. Semoga nanti kita bisa berbagi informasi. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.